Mari kita tundukkan kepala berdoa sebelum kita kembali belajar firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hadapan Engkau, Bapa yang baik dan Roh Kudus yang memimpin kami dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Bahkan kami percaya Tuhan, hari ini juga adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, biar setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi bagian di dalam hidup kami dan mengubah hidup kami. Kami percaya Tuhan, firman itu hidup, menghidupkan kami, memberi kepada kami pengharapan yang baru di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, karena itu kami satukan hati kami, bahwa kami Tuhan perkatakan bahwa hati kami adalah tanah yang subur, yang siap ditanami benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap menerima firman Tuhan berkata, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya, puji Tuhan, meskipun kita ada di rumah, kembali kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan hari ini ya. Hari ini adalah tanggal 5 Juli tahun 2020. Tanpa terasa kita sudah sekitar 4 bulan berada di dalam ibadah online sampai pada hari ini. Mari kita akan tetap semangat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin ya. Mari kita akan menyatakan kesiapan kita bersama-sama dengan saya. Kita mengangkat Alkitab kita. Kita berdiri bersama-sama. Mari nyatakan bersama-sama. 1, 2, 3. Ini Alkitabku. Aku adalah seperti yang dikatakannya. Aku memiliki apa yang dikatakannya. Aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan. Aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Hari ini kita akan berbicara mengenai anak-anak Abraham, ya. 3 minggu yang lalu sudah saya sampaikan mengenai hal ini, dan kita hari ini membahas bagian yang kedua tentang anak-anak Abraham. Ayat firman Tuhan ada di dalam surat Galatia. Dalam surat Galatia pasal yang ketiga ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Mari kita akan membaca bersama-sama dari surat Galatia pasal yang ke-3 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Amin. Puji Tuhan. Nah, mari kita akan melihat tujuan pembahasan kita. Yang pertama adalah untuk mengajarkan kepada kita supaya kita belajar hidup beriman seperti Abraham. Jadi kalau kita, firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita, kamu adalah anak-anak Abraham. Berarti kita harus belajar kepada Abraham, bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Ya, bahkan Abraham itu kan disebut sebagai bapa orang percaya. Nah, kepadanya kita boleh diperhitungkan menjadi anak-anak Abraham. Nah, karena kita disebut sebagai anak-anak Abraham, marilah kita akan lebih sungguh-sungguh lagi, lebih mendekat lagi kepada Tuhan, lebih melekat lagi kepada Tuhan. Kenapa saudara? Nanti pada bagian yang saya akan terangkan betapa pentingnya kita, saudaraku, bukan hanya tahu bahwa kita anak-anak Abraham karena kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, tapi juga ada peringatan-peringatan yang perlu kita perhatikan. Karena itu di dalam tujuan pembahasan ini adalah supaya kita lebih melekat lagi kepada Tuhan. Amin ya. Mari kita akan melihat di dalam pembahasan firman Tuhan. Nah,
Di dalam pembahasan firman Tuhan ini, saya akan bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada dua macam keturunan Abraham. Ya, ada dua macam keturunan Abraham. Kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-27. Kitab Kejadian pasal yang ke-27. Pasal yang ke-22 maksud saya. Ayat yang ke-17. Kitab Kejadian pasal yang ke-22. Ayat yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan demikian ya, ayat 17 dan ayat yang ke-18. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Amin. Nah, dari ayat ini Tuhan memberitahukan kepada Abraham bahwa keturunannya itu akan menjadi seperti bintang di langit, tapi juga menjadi seperti pasir di tepi pantai. Sebelumnya Abraham sudah mendapat firman ini, ya. Tapi Tuhan menegaskan kembali dalam Kejadian pasal yang ke-22. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 22 adalah ketika Abraham lulus dalam ujian yang Tuhan berikan kepadanya. Ya, waktu itu Tuhan meminta kepada Abraham supaya dia mempersembahkan Ishak sebagai korban di Bukit Moria. Nah, Abraham mengikuti perintah Tuhan. Ya, Abraham melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia mendengar, dia melakukan firman Tuhan itu. Dan kita tahu dalam cerita kitab Kejadian pasal yang ke-22, ketika Abraham sudah mempersiapkan semua korban persembahan kepada Tuhan, dan dia sudah menyiapkan segala sesuatunya, tiba saatnya dia akan membunuh anaknya untuk korban bakaran. Pada waktu itulah malaikat Tuhan berkata, "Stop Abraham, sekarang aku tahu bahwa engkau mengasihi Tuhan lebih daripada anakmu. Engkau betul-betul menuruti firman-Ku," kata Tuhan. Maka Tuhan berjanji, "Aku akan memberkati keturunanmu dengan berlimpah-limpah." Dan dikatakan keturunanmu akan menjadi seperti bintang di langit. Tapi ada keturunan yang kedua seperti pasir di tepi laut. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat ketika Tuhan berfirman ini menggambarkan bintang itu adalah sesuatu yang berharga. Ya. Bintang itu sesuatu yang berharga. Kalau kita misalnya di sekolah dulu ya yang namanya bintang pelajar itu adalah seorang anak yang berprestasi dalam pendidikan. Nilainya bagus semua, dia disebut sebagai bintang pelajar. Di dalam dunia militer juga begitu, ada banyak bintang-bintang ya yang diberikan kepada seorang prajurit. Ketika dia naik pangkat ya, saudara-saudara, maka bintangnya ditambah. Ya, saudara-saudara, para jenderal di Indonesia misalnya, mereka memakai pangkat dengan tanda bintang. Jenderal dengan bintang 1, bintang 2, bintang 3, sampai bintang 4. Ya, hanya 3 orang yang memiliki bintang 5 di Indonesia. Dan semuanya sudah tidak ada itu ya. Salah satunya adalah mantan Presiden Soeharto. Dia memiliki bintang 5. Sebagai jenderal dia memiliki bintang 5. Nah saudara, jadi bintang itu menggambarkan sesuatu yang berharga. Dan firman Tuhan berkata bahwa anak Abraham itu ada yang seperti bintang di langit. Tapi jangan lupa saudaraku, yang kedua adalah dikatakan seperti pasir di tepi laut. Ya, nah, saudara, ketika kita berbicara tentang pasir di tepi laut, pasir ini artinya sesuatu yang kurang berharga. Kita melihat saudara di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ya, ayat yang ke-24
sampai ayat yang ke-27. Matius pasal yang keempat, Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Saya bacakan firman Tuhan ini, Matius pasal yang ke-7 ayat 24. Dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Dan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi kita melihat di dalam perumpamaan yang Tuhan gambarkan dikatakan bahwa orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, mereka seperti membangun rumah di atas pondasi batu karang. Tapi sebaliknya, orang yang mendengar tapi tidak melakukan firman Tuhan, maka dia seperti orang yang mendirikan rumah di atas pondasi pasir. Nah, dikatakan angin, topan, badai melanda, banjir melanda rumah itu. Kalau rumah didirikan di atas pondasi batu karang, meskipun angin badai begitu besar menimpa rumah itu, tapi dikatakan rumah itu tidak roboh. Sebaliknya, dikatakan yang didirikan di atas pasir, dia roboh. Kenapa? Karena pondasinya pasir. Nah, jadi di sini saudaraku, pasir berbicara mengenai orang yang mendengar firman tapi tidak melakukan. Ya, itu dianggap sebagai pasir. Dia mendirikan suatu rumah yang sangat lemah pondasinya. Saudara, pasir itu berbicara juga mengenai kebenaran manusia. Ya, kebenaran manusia. Jadi ada banyak orang yang tidak berprinsip kepada firman Tuhan, tapi berprinsip kepada kebenaran diri sendiri. Misalnya dia berpendapat, oh yang penting aku berbuat baik, tidak berbuat salah kepada orang, aku mengasihi orang, aku tidak menjahati orang. Ya, saudara, itu prinsip yang baik, tapi itu bukan kebenaran Tuhan. Memang kita harus berbuat baik, tapi bukan karena itu kita diselamatkan. Jadi saudara, sekali lagi, pondasi pasir ini adalah gambaran daripada kebenaran manusia. Kebenaran manusia itu tidak bisa dijadikan satu pondasi bagi iman kita. Nah, karena itu saya mengajak hari ini untuk kita mendirikan rumah rohani kita di atas pondasi batu karang. Yaitu siapa? Batu karang itu adalah Yesus. Alkitab sudah menunjukkan kepada kita, dikatakan batu yang dibuang oleh tukang-tukang itu telah menjadi batu penjuru. Dia adalah Yesus, batu penjuru, pondasi kita. Nah saudara, jadi jelas ya, keturunan Abraham ada dua macam. Satu seperti bintang di langit, yang satu seperti pasir. Dan pasir itu adalah menggambarkan orang yang berpendirian kepada kebenaran diri sendiri, tidak kepada firman Tuhan. Orang yang mendengar firman tapi tidak melakukan. Itu adalah orang yang seperti mendirikan rumah di atas pasir. Ayo Bapak Ibu yang sedang bangun rumah hari-hari ini. Engkau mau bangun rumah yang bertingkat. Ya, berani enggak? Engkau berkata, enggak usah pakai pondasi, kasih alas pasir saja. Ya, saudara, mungkin untuk 1-2 hari, 1-2 bulan, rumah itu berdiri bagus. Tapi lihat, ketika sedikit saja tanah bergerak, ya, saudara, rumah itu roboh, berantakan. Nah itulah hidup manusia, saudara, yang berdasar kepada kebenaran diri sendiri. Nah sekarang kita mari akan melihat mengenai cerita di dalam Alkitab mengenai anak-anak Abraham. Ya, Tuhan memberikan suatu
cerita di dalam Lukas pasal yang ke-16. Jadi di sini bagian yang kedua bercerita tentang perbedaan anak-anak Abraham dalam sebuah cerita. Ya, mari kita akan membacanya di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31. Saya bacakan ya saudara, Lukas pasal yang ke-16. Saya bacakan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, dan berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air, dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Nah, kita membaca dalam cerita ini dikatakan ada orang yang kaya selalu berpesta setiap hari. Sedangkan di depan pintu rumah orang kaya itu ada orang miskin ya yang kelaparan yang bernama Lazarus. Dan Lazarus ini menantikan remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu. Bahkan dikatakan anjing-anjing mendatanginya, berebut remah dan menjilat boroknya. Saudara, ada sesuatu perbedaan yang sangat mencolok sekali, yaitu yang satu orang yang kaya raya, yang satu miskin dan menderita. Nah, saudara-saudara, dalam cerita itu dikatakan keduanya mati. Orang miskin mati duluan, kemudian orang kaya juga mati. Tapi dikatakan Lazarus ini dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya yang mati ini, dia masuk ke dalam api, dalam penderitaan, di dalam Hades. Ya, Lazarus dibawa ke Firdaus, sedangkan orang yang tadi kaya itu ketika mati dia masuk ke dalam Hades. Lalu jadilah dialog antara Abraham dan si kaya yang sudah masuk Hades ini. Dia berkata, "Bapak Abraham, kasihanilah aku." Tapi Abraham berkata, "Anak, ya, engkau sudah menerima segala sesuatu yang baik sewaktu hidupmu." Terus Abraham berkata, "Tidak bisa, karena antara aku dan kamu itu ada jurang pemisah yang tidak bisa diseberangi." Jadi ada pembatas, gak bisa, ada jurang yang membatasi. Dari sana tidak bisa ke sini, dari sini juga tidak bisa ke sana. Lalu si orang kaya ini berkata, "Kalau begitu
ya tolong suruh Lazarus hidup lagi, datang lagi ke dunia, ya, supaya dia memperingati saudara-saudaraku, masih ada 5 saudara saudaraku yang masih hidup, supaya mereka itu jangan sampai masuk ke tempat ini. Tapi Abraham berkata, ada kitab Musa dan kitab para nabi. Kalau mereka tidak mendengar kitab Musa dan kitab para nabi, mereka tidak dapat diyakinkan sekalipun ada orang mati hidup kembali. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari cerita ini kita dapat menangkap beberapa hal. Ya, saudara, bahwa yang kita dapat pelajari dari cerita ini adalah setiap orang yang hidup nanti akan berakhir dengan kematian. Kemudian yang kedua, hidup di dunia ini hanya satu kali saja dan tidak bisa diulang. Itu tertulis juga di dalam surat Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Saya bacakan ya, Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Sesudah itu dihakimi. Ya. Jadi dikatakan manusia itu tidak bisa reinkarnasi, tidak bisa nitis kembali, tidak bisa datang kembali ke dalam dunia. Ditetapkan hanya satu kali hidup di dunia ini. Dan setelah itu dia mati dan dihakimi. Tidak ada reinkarnasi, tidak ada. Ya. Saudaraku, kemudian cerita ini yang kita pelajari dari cerita ini bahwa di balik kematian itu masih ada suatu kehidupan yang kekal. Ya. Dan tempat yang kekal itu bernama surga atau bernama neraka. Kemana kita akan pergi? Tentu kita berkata, oh saya mau pergi ke surga. Oke. Kemudian yang kelima, bahwa semua milik kita di bumi ini tidak bisa kita bawa ke tempat yang kekal itu. Ya, jadi kita tidak bisa membawa apapun yang kita peroleh di bumi ini. Itu persis seperti apa yang Ayub katakan dalam keadaan telanjang aku datang ke muka bumi, dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudaraku. Nah, kemudian cerita ini juga tidak menggambarkan bahwa orang yang kaya pasti masuk neraka dan orang yang miskin pasti masuk surga. Juga tidak menggambarkan seperti itu. Atau orang miskin mati duluan dan orang kaya matinya belakangan. Tidak juga. Saya pernah melihat di dalam sebuah iklan di surat kabar, ya, ada yang meninggal. Dan kalau saya lihat usianya masih muda. Ya, usianya masih muda. Mungkin sekitar 46 tahun begitu ya, masih muda, 46 tahun masih muda. Dan kalau lihat dari iklannya, iklan yang cukup besar, kemudian di bawahnya ada perusahaan apa, berarti orang ini adalah orang yang kaya. Ya, jadi cerita ini tidak menggambarkan orang miskin harus mati duluan, orang kaya belakangan, tidak juga. Jadi kematian itu sewaktu-waktu akan menimpa siapapun. Entah dia orang kaya atau orang miskin, entah dia wanita atau pria. Saudara, itu bisa menimpa siapa saja. Nah, cerita ini juga menggambarkan bahwa tidak semua anak Abraham bisa masuk ke surga loh, saudara. Loh, katanya anak Abraham diberkati, anak Abraham ya mendapat hidup yang kekal, mendapat janji yang kekal. Saudara, dalam cerita tadi dikatakan Lukas pasal yang ke-16, ketika orang kaya itu masuk ke Hades, dia melihat Abraham, dia berkata, "Bapak, kasihanilah aku." Kemudian Abraham berkata, "Hai anak." Ya. Jadi rupanya mereka, saudaraku, saling mengenal. Ya, si orang kaya ini juga anak Abraham, dan Bapak Abraham juga berkata, "Hai anak." Nah, saudara, kenapa bisa terjadi demikian? Anak Abraham ini tidak masuk di dalam kemuliaan surgawi. Saudara-saudara, dari cerita ini kita tidak menangkap apa sih yang menjadi alasan
Si kaya ini masuk ke Hades dan si miskin Lazarus ini masuk ke Firdaus. Tapi saya mempunyai satu keyakinan bahwa berdasarkan firman Tuhan, ya, Tuhan itu mempunyai standar untuk masuk ke surga, yaitu standarnya adalah anugerah Tuhan dan iman kepada anugerah itu. Jadi ini saya percaya ini adalah standar yang paling baku di dalam firman Tuhan, bahwa kita bisa memiliki hidup yang kekal itu berdasarkan iman kepada Kristus Yesus. Nah, iman kita itu seperti tadi bangunan rumah, ya. Bangunan rumah, pondasinya dari apa? Kalau pondasinya itu batu karang, itu adalah gambaran orang yang mendengar firman Tuhan, percaya, lalu dia melakukan firman Tuhan. Itu rumah yang di atas pondasi batu karang, dan batu karang itu adalah Yesus. Kemudian rumah yang didirikan di atas pondasi pasir adalah orang yang mendengar firman tapi tidak pernah melakukan. Dia adalah orang yang percaya mungkin, dia percaya juga, dia mendengar firman Tuhan tapi tidak pernah melakukan firman Tuhan itu. Nah, karena itu dikatakan seperti rumah berdiri di atas pondasi pasir, kena badai lalu hancur. Jadi dasar, ya, yang paling mendasar bagaimana kita mendapat hidup yang kekal itu adalah karena kita mendasari hidup kita itu dengan iman kepada Kristus Yesus, batu karang yang kokoh. Nah, mari kita akan melihat dari cerita ini, saudara-saudara. Cerita orang kaya dan Lazarus ini sebetulnya menarik sekali. Kenapa Lazarus ada di situ? Rupanya ada sebuah cerita, saudara-saudara. Jadi orang kaya pada zaman dulu dikatakan itu memang sering berfoya-foya, ya. Jadi mereka makan, minum, ya, berfoya-foya. Di situ dikatakan pakai jubah ungu. Warna ungu pada waktu itu adalah warna yang sangat sulit untuk mendapatkannya. Karena warna itu diambil dari binatang-binatang yang ada di dasar laut yang kemudian dijadikan pewarna pakaian, dan itu sangat susah. Sehingga hanya orang yang mempunyai kedudukan tinggi seperti raja-raja, mereka boleh menggunakan kain ungu. Atau orang-orang kaya semacam yang diceritakan dalam Lukas 16 ini. Nah, pada zaman itu juga orang tidak makan dengan sendok dan garpu seperti zaman sekarang, atau ada pisau pengiris daging, tapi mereka makan pakai tangan, ya, pakai tangan. Ya, jadi kalau mereka mau ngambil lauk yang lain, mereka lap tangan mereka, ya. Dan lapnya itu adalah apa? Lapnya itu adalah potongan-potongan roti. Jadi kalau tangan mereka kotor, ambil lap potongan roti, ya. Kemudian baru ambil makanan yang lain. Dan potongan-potongan roti yang dijadikan lap ini dibuang, ya, dilempar keluar. Itu adalah bagian daripada anjing-anjing. Karena banyak anjing-anjing berkerumun di rumah, sekitar rumah orang kaya itu, karena anjing-anjing itu juga menantikan lemparan-lemparan daripada lap tangan orang kaya ini yang berupa roti-roti, potongan roti-roti. Dan salah satu yang menanti remah-remah potongan roti itu adalah Lazarus. Nah, saudara, cerita ini mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai kita tidak dikenal oleh Tuhan. Ya. Nama Lazarus itu artinya Tuhan adalah penolongku. Jangan sampai kita tidak dikenal oleh Tuhan. Jangan sampai kita tidak mengenal Tuhan atau tidak dikenal oleh Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang ke-3. 1 Korintus 8 ayat yang ke-3 mengatakan, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Kita membaca juga di dalam surat 2 Timotius pasal yang
2 ayat yang ke-19. Saya bacakan 2 Timotius 2 ayat yang 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi saudara, kita diberitahu oleh firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu dikenal oleh Tuhan. Dan Tuhan mengenal orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita dikenal. Kita bukan hanya mengenal Tuhan, tapi kita dikenal oleh Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa, saudara. Jadi marilah kita hari-hari ini, saudaraku, pakai kesempatan, menggunakan waktu kita untuk belajar mengenal Tuhan. Ya. Nah, tadi dalam cerita tentang orang kaya ini, dikatakan bahwa orang kaya ini selalu berpesta setiap hari. Dan ketika dia berteriak kepada Abraham, "Bapa, kasihanilah aku." Lalu Abraham berkata, "Anak, kamu sudah menerima segala sesuatu yang baik di bumi ini." Tapi di situ tidak ada kalimat lanjutannya yang membuat dia terhukum atau gimana ya, saudara-saudara. Tapi sebetulnya dari cerita itu atau dari kata-kata itu, bahwa dia telah menerima sesuatu yang baik, tapi dia tidak pernah belajar berterima kasih kepada Tuhan. Nah, karena itu saudara, ini penting sekali. Mengapa orang tidak bisa menyembah kepada Tuhan, tidak bisa bersyukur kepada Tuhan? Karena ketika dia menerima segala sesuatu yang baik, dia tidak menyadari bahwa itu adalah berasal dari Tuhan. Banyak orang berpikir, oh saya menjadi kaya karena saya bekerja keras, saya berusaha. Saya hebat, saya mampu, maka saya jadi kaya. Oke saudara, mungkin karena engkau hebat, karena engkau pandai, mengatur strategi, engkau pandai di bidang bisnis, sehingga engkau menjadi kaya. Tapi ketahuilah bahwa semua itu adalah karena Tuhan. Engkau bisa kaya, engkau bisa pandai, itu adalah kasih karunia Tuhan. Coba kalau Tuhan tidak memberi engkau nafas hidup, bisa engkau belajar menjadi pandai? Bisa engkau bekerja menjadi kaya? Tidak bisa, saudara-saudara. Dasarnya adalah karena engkau hidup. Dan hidup itu berasal dari Tuhan. Tapi kita tidak pernah bersyukur kepada Tuhan, kita tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan. Keterlaluan sekali, saudara-saudara. Maka saya selalu mengajar kepada anak saya ketika mereka masih kecil. Dan saya sekarang harus mengajar kepada cucu-cucu saya supaya selalu berterima kasih. Kalau diberi sesuatu oleh orang lain, katakan terima kasih. Kenapa saudara? Karena hal ini sangat penting. Ini nanti akan berurusan panjang dengan kehidupan ke depannya. Ya? Kalau dia merasa bahwa segala sesuatu terjadi dengan otomatis, dengan sendirinya terjadi begitu, orang tua ya memang berkewajiban memberi makan kepada anak-anaknya, lalu anak tidak pernah berterima kasih, tidak pernah bersyukur kepada apa yang disediakan bagi mereka, saudara, itu jangan-jangan nanti dia tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena itu ajarlah anak-anakmu ketika masih kecil untuk selalu berterima kasih kepada orang yang memberi sesuatu kepadanya. Berupa apapun, entah itu berupa makanan, berupa uang, berupa mungkin nasihat, ya apapun. Ucapkan terima kasih, karena itu akan menjadi sebuah dasar yang kokoh supaya engkau bisa berterima kasih kepada Tuhan. Perhatikan saudara, kalau kita tidak bisa bersyukur, kita tidak bisa berterima kasih untuk orang-orang yang telah memberi kita sesuatu. Misalnya orang tidak bersyukur kepada orang tuanya, tidak terima kasih pada orang tuanya yang kelihatan. Dia juga akan susah bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau kepada yang kelihatan saja tidak pernah bersyukur, apalagi kepada yang tidak kelihatan. Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayat 23, saya bacakan Matius 7, 21 sampai 23. Ini ada hubungan tadi dengan rumah yang didirikan di atas batu karang dan di atas pasir ya.
Matius pasal yang ke-7, 21, 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi tadi dalam surat 2 Timotius pasal yang kedua ayat 19 mengatakan, setiap orang yang mengenal Tuhan harus menjauhi kejahatan. Di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 di sini juga disebutkan bahwa bukan orang yang berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jadi bukan cuma sekedar berseru Tuhan, Tuhan, tapi perbuatannya tidak mencerminkan sebagai orang yang mengenal kepada Tuhan. Jadi dia cuma nyebut Tuhan di mulut saja, tapi sebetulnya dia tidak percaya di dalam hatinya. Nah, buktinya apa? Dia melakukan segala sesuatu yang jahat. Nah, karena itu saudara-saudara, kita perlu mengenal Tuhan. Berseru kepada Tuhan, tapi juga kita harus melakukan firman Tuhan. Itulah yang disebutkan sekali lagi, orang yang mendirikan rumah di atas batu karang. Mendengar firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, kemudian melakukan firman Tuhan. Nah, berikutnya saudaraku, dari catatan yang saya dapat dari peristiwa orang kaya ini. Jadi bukan saja dia tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Ya, jadi hari-harinya dia hanya menghabiskan dengan foya-foya, tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan, tidak pernah menyembah kepada Tuhan. Tidak pernah mengenal kepada Tuhan. Saudara, seolah-olah dia ingin hidup 1000 tahun lagi. Berikutnya, ketika dia berseru kepada Abraham di dalam Hades, dia berkata, Bapa kasihanilah aku, suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya, supaya dengan tetesan-tetesan air di jarinya itu bisa menyejukkan lidahku yang kepanasan ini. Saudara-saudaraku, di sini dikatakan, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Jadi cerita ini mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita terlambat meminta belas kasihan Tuhan. Terlambat meminta anugerah Tuhan. Karena kita tahu bahwa keselamatan itu oleh karena anugerah Tuhan. Nah, kalau sudah sampai di Hades, itu sudah terlambat. Jadi dia berkata, kasihanilah aku. Dia minta belas kasihan. Saudara-saudaraku, tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi kesempatan. Kesempatan itu adalah selama kita masih ada di bumi ini. Berapa lama kita diberi kesempatan oleh Tuhan? Kita tidak tahu. Saudara-saudara, entah kita nanti masih muda, sudah meninggal, atau kita sampai umur tua, kita tidak ada yang tahu, saudara-saudara. Jangan kita anggap enteng hal ini. Ini serius, saudara-saudara. Keselamatan adalah masalah yang serius. Nah, karena itu selama kita masih ada di muka bumi ini, kita minta belas kasihan Tuhan. Kita percaya kepada anugerah Tuhan. Apa itu anugerah Tuhan? Karena begitu besar kasih Tuhan terhadap dunia ini, maka dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jadi saudara, jangan sampai kita terlambat meminta belas kasihan Tuhan. Nah, orang kaya ini menjawab lagi. Dia berkata, suruhlah itu Lazarus untuk kembali ke dunia. Karena aku mempunyai 5 saudara yang masih hidup di dunia ini. Tolong supaya Lazarus mengingatkan mereka supaya jangan sampai mereka sampai di tempat ini.
Ya, tapi Abraham bilang apa? Sudah ada tertulis kitab Musa dan kitab para nabi. Yaitu firman Tuhan. Kitab Musa dan kitab para nabi. Jadi kalau mereka tidak percaya kepada Musa dan para nabi yang sudah tertulis di dalam Alkitab ini, dikatakan oleh Abraham, bahkan sekalipun ada orang mati bangkit kembali, mereka tidak akan percaya. Karena sudah dituliskan ini, firman Tuhan ini untuk kita. Jadi saudaraku, yang ketiga adalah terlambat mendengarkan firman Tuhan. Terlambat. Ya. Jadi saudaraku, di sini kita melihat sekarang kita ini diberi oleh Tuhan Alkitab. Alkitab ini firman Tuhan. Ada buku Musa, buku hukum Taurat, 5 kitab Musa, ada kitab para nabi, dan kemudian ada kitab perjanjian baru. Semua ini isi hati Tuhan dituliskan oleh Tuhan di dalam Alkitab ini. Jadi kalau saudara percaya kepada firman Tuhan ini, saudara mendengar firman Tuhan, saudara percaya dan melakukan firman Tuhan ini, maka seperti yang dikatakan oleh Abraham, engkau akan diselamatkan karena sudah tertulis itu. Jadi firman Tuhan ini memberitahu bagaimana caranya kita diselamatkan, yaitu melalui anugerah di dalam Yesus Kristus. Nah, Alkitab ini sudah ngomong, saudara, sudah berbicara kepada kita. Ya, jadi si orang kaya ini dia sudah terlambat mendengar firman Tuhan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, dia terlambat menyampaikan kabar baik. Dia berkata ada 5 saudaraku yang masih hidup. Beritahu mereka supaya mereka jangan sampai masuk ke tempat ini. Artinya sampaikanlah kabar baik kepada mereka. Karena aku sudah terlambat, aku di sini nggak bisa lagi menerima kabar baik. Tapi orang-orang yang masih hidup itu perlu kabar baik. Saudara dan saya perlu kabar baik. Karena itu Alkitab disebut sebagai good news, kabar baik. Kabar baiknya apa saudara? Kabar baik tentang apa? Tentang kasih Tuhan terhadap orang-orang yang berdosa. Tentang bagaimana Tuhan caranya menyelamatkan orang-orang berdosa. Itu adalah kabar baik. Bagaimana supaya orang yang harusnya berjalan menuju kebinasaan di api neraka, tapi mereka boleh dikembalikan, dibelokkan, diputar, dan mereka menuju kepada kehidupan yang kekal di surga. Alkitab sudah memberitahukan kepada kita. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita terlambat mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Jangan sampai kita terlambat menyampaikan kabar baik ini kepada orang-orang lain. Nah, saudaraku, sebagai penerapannya, jika kita ingin disebut sebagai anak-anak Abraham yang benar, maka kita harus membangun dasar iman kita di atas batu karang Yesus. Tidak bisa tidak, saudara. Kita harus membangun dasar iman kita di atas batu karang Yesus. Karena Yesus yang sudah ditentukan oleh Allah Bapa untuk menjadi penyelamat bagi kita. Dan Yesus sendiri sudah mengatakan itu. Siapa yang mendirikan rumah di atas batu karang, rumahnya kokoh, badai boleh datang, hujan boleh datang, angin topan boleh datang, tapi rumah itu akan tetap kokoh karena dia berdiri di atas batu karang. Pastikan hari ini bahwa saudara adalah memilih orang yang memilih Yesus sebagai pondasi iman saudara. Jangan sampai keliru, karena kehidupan itu hanya satu kali. Setelah itu kita tidak mempunyai kesempatan lagi, saudara. Nah, yang kedua, penerapan yang kedua, sebelum terlambat kita minta belas kasihan. Ya, minta anugerah Tuhan. Kemudian lihat firman-Nya, baca firman-Nya, perhatikan firman-Nya, dan lakukan firman-Nya. Ya, jadi Tuhan itu sudah memberi kepada kita petunjuk-petunjuk bagaimana kita menjadi anak-anak Abraham. Puji Tuhan, saudara. Ya, mari kita akan membaca penutupnya dalam kitab Galatia, dalam surat Galatia pasal yang ketiga.
ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama dari surat Galatia, pasal yang ketiga ayat 13 dan ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus, dan firman Tuhan mengatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan Dia menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Jadi saudaraku, dikatakan supaya berkat Abraham sampai kepada kita, Kristus melakukan ini. Kristus rela menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Supaya berkat Abraham, yaitu baik berkat jasmani, dan terlebih berkat keselamatan, berkat rohani, keselamatan sampai di dalam surga, itu sampai kepada kita. Kristus telah melakukan itu bagi kita. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, rendahkan diri kita. Kita menyadari bahwa kita membutuhkan anugerah Tuhan. Siapapun kita butuh anugerah Tuhan. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita menyanyikan pujian kita.
bumi, dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Dalam hati tiada duanya. Oh, ku akui kasih-Mu tiada duanya. Tiada duanya. Tiada duanya. Mari saudara-saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari semua kita mengucap syukur kepada Yesus untuk tubuhnya dipecah-pecahkan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Dengan mata iman kami percaya, kami melihat Tuhan, bahwa ketika Engkau tersalib, disitulah segala hutang dosa kami yang seharusnya kami memikulnya akibat daripada dosa itu. Tetapi Engkau telah mengambil alih semuanya itu di dalam tubuh-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dengarkan firman Tuhan. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan bersama pada hari ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Saya bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang kembali. Mari kita mengucap syukur kepada Yesus untuk darahnya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menebus kami bukan dengan emas perak, bukan pula dengan barang-barang yang fana, tetapi Engkau telah menebus kami Tuhan dengan darah-Mu, dengan nyawa-Mu, jiwa-Mu, supaya di dalam jiwa kami ada jiwa Yesus. Dengarkan firman Tuhan, adapun cawan berkat yang kita mohonkan berkat kepada Bapa, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak Abraham yang percaya kepada Engkau Tuhan. Dan kami rindu setiap kami mulai hari ini menerima Engkau di dalam hati kami dan menjadikan Engkau sebagai pondasi iman kami. Dan Engkau berkata bahwa ketika kami menjadikan Engkau sebagai pondasi iman kami, maka kami seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Apapun boleh terjadi dalam hidup kami, tapi kami akan tetap berdiri teguh. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati juga perjamuan kudus yang sudah kami lakukan pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mengingatkan kami betapa luar biasanya Engkau mengasihi kami melalui pengorbanan yang besar. Dan kami diingatkan hari ini bahwa kami dikuduskan oleh karena pertolongan, pengorbanan, dan kasih Tuhan melalui peristiwa di kayu salib.
Terima kasih Tuhan, dan kami boleh terus diingatkan sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Kau berkati setiap keluarga kami, setiap rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Kau juga memberkati usaha kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata, amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita sampaikan beberapa pengumuman. Hari ini kita boleh memberikan persembahan kita, baik nanti persembahannya akan dikumpulkan melalui PKS ataupun juga persembahan yang disampaikan melalui akun bank. Dan jangan lupa juga bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bagi renovasi, untuk recording, untuk alat-alat musik bisa memberikan dengan sukacita. Dan jangan sampai lupa ketika memberikan melalui online ataupun melalui PKS ditulis untuk kebutuhan alat-alat musik, ya, puji Tuhan. Kemudian Bapak Ibu pada hari Rabu ada PKW jam 5 sore melalui Zoom, ya. Ibu-ibu bisa mengikutinya, ada tanya jawab Alkitab hari Rabu jam 5 sore. Kemudian hari Kamis doa multiplikasi juga bisa Bapak Ibu lakukan. Dan jangan lupa semua anggota keluarga kita ajak untuk berdoa bersama-sama dalam doa multiplikasi pada hari Kamis, ya. Kemudian Jumat juga ada komsel, puji Tuhan. Ya, jangan lupa kita juga berkomsel pada hari Jumat. Dan kemudian berikutnya minggu depan kita akan berkumpul kembali di rumah kita masing-masing. Kita masih ibadah online, ya. Kita doa terus supaya yang akan datang kita boleh beribadah di gereja, walaupun mungkin nanti melalui tahapan-tahapan di mana mungkin jumlahnya tidak seperti yang biasa kita lakukan, ya. Boleh sepertiga atau mungkin separuh dari jemaat biasa boleh hadir, ya. Nanti kita memberitahukan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian hal-hal yang penting semacam warta gereja dan pengumuman-pengumuman telah disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mohon diperhatikan, ya. Mari kita akan berdiri sekali lagi menutup dalam doa untuk ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdiri sekali lagi, kita akan menutup dalam doa untuk ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu.
Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang menetapkan kita untuk menjadi umatnya yang kudus. Dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kita akan tetap naik bukan turun. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata, amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua, sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang.